gawe sak tepung. Ulang dadi tak ngomong. Nanti Mas mbok goleki. Di kudu tak gawe tak. Kok bukan? Sugeng Enjang Bayok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya niki Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya Ibu. Nggih. Nggih kita menunggu Budiah nggih. Nggih. Siap niku. Nggih, nggih. Napa-napa, Pak? Nggih. Jadi nih ini gampang bantu. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Budiah. Baik, nggih Bapak Ibu, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya selalu kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, tak lupa selalu saya tanyakan kabarnya, saya berikan motivasi, semangat dan juga apapun dukungan yang bisa saya berikan, Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Pak Heri. Pripun kabarnya Pak Her? Ya tadi saya yang sama-sama kita hormati Bu Guru kelas 1, Bu Guru KP, Bu Retno, pripun kabarnya Bu Retno?
Alhamdulillah saya Bu, cuma musim angin kencang. Betul, hujan dan anginnya baratnya kenceng banget gitu. Nggih. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru kelas 4, Bu Guru KP, Bu Dia, pripun kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, cuaca dan juga aktivitas semuanya jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan, unjuk-unjuk yang hangat, vitamin, makannya dijaga, istirahat yang cukup dan semangat selalu. Alhamdulillah senang sekali saya hari ini tanggal 15 Februari 2023 pukul 9 pagi saged bertemu dengan Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan PMO bulan Februari. Jadi alhamdulillah hari ini kita melakukan pendampingan yang kedua setelah kita melaksanakan refleksi di awal bulan kemarin nggih Bapak Ibu. Jadi ini adalah pendampingan kita yang kedua, pendampingan yang terakhir di bulan ini. Kita akan melaksanakan PMO seperti yang biasa kita laksanakan setiap bulan. PMO ini untuk mengakomodir dan juga melaporkan di sistem barangkali Bapak Ibu ada kendala, ada masalah atau hambatan-hambatan lainnya yang sekiranya memerlukan dukungan dari dinas, dari BPMP, dan juga dari tim pengembang kurikulum Merdeka. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini. Oh iya, insya Allah kegiatan ini nanti akan berlangsung selama 2 JP, sekitar 90 menit. Jadi insya Allah kalau lancar kita akan selesai sekitar pukul 10.30, 1,5 jam ke depan. Baik, sekarang monggo dipun awali Bapak Kepala Sekolah Pak Haryadi, mohon berkenan dapat menyampaikan terkait dengan aktivitas-aktivitas di JT1 atau hal-hal lainnya yang sudah dilaksanakan, hal-hal baru, aktivitas baru apa yang sudah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kurikulum Merdeka. Monggo Pak Har. Ya. Terima kasih Bu Ayub sebagai fasilitator program sekolah penggerak bersama SD JT1. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih jadwal yang telah diberikan kepada kami pada jam dinas. Kalau melihat ini koordinasi Bu Ayub bersama sekolah yang lain, 7 sekolah yang lain karena mengacu 7 sekolah. Jadi alhamdulillah terima kasih Bu Ayub untuk JT1 selalu diberi jam pagi pada jam dinas. Kalau melihat teman-teman yang sekolah yang lain pada sore hari, pada siang hari, itu terima kasih sekali Bu Ayub. Kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih jadwal yang telah diberikan. Berikutnya Ibu, kami ingin melaporkan beberapa hal yang telah kami lakukan bersama di SD JT1. Yang pertama yaitu tentang evaluasi kurikulum dan penyusunan program P5-nya. Untuk evaluasi kurikulum telah kami laksanakan pada bulan Januari kemarin, mengevaluasi apa kegiatan yang telah dilaksanakan keterkaitan dengan kurikulum, baik itu jam pelajaran dan semuanya tidak ada perubahan dari semester 1 sampai sekarang. Ini kita lanjutkan. Untuk berikutnya, seperti saran Bu Ayub untuk melaksanakan evaluasi telah kami laksanakan bersama dengan komite, tokoh masyarakat dan siswa. Ini
kami laksanakan, sudah kami evaluasikan. Untuk berikutnya, untuk program pembelajaran di sekolah untuk intrakurikuler, kami bersama teman-teman mempersiapkan perangkat ajarnya yang mulai dari CP sampai modul ini sambil belajar sedikit-sedikit kami persiapkan, Ibu. Kami bersama teman-teman guru KP mempersiapkan untuk media pembelajaran untuk masing-masing guru. Itu untuk intrakurikuler. Untuk ekstrakurikulernya kami melanjutkan ekstrakurikuler pramuka untuk kelas 1 sampai kelas 6 terbagi 2, yaitu ekstrakurikuler pramuka siaga dan pramuka penggalang. Itu ekstrakurikulernya. Dan ada ekstrakurikuler bola voli. Dan kegiatan kami pembiasaan sebelum pembelajaran di setiap pagi itu hari Senin itu upacara bendera untuk melatih kedisiplinan dan ketertiban siswa, baik seragam dan sebagainya. Itu hari Senin kita mulai, dilanjutkan dengan pagi hari bersama teman-teman guru untuk melaksanakan sebelum melanjutkan mengagendakan kegiatan dalam 1 minggu yang akan datang setelah upacara. Ya, ada briefing sebentar. Dilanjutkan hari Selasa sampai hari Jumat itu setiap pagi anak-anak melaksanakan pembiasaan yang pertama menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, dilanjutkan dengan doa-doa harian. Setelah itu baris di depan kelas dengan tertib sehingga masuk kelas. Setelah sampai kelas, anak-anak dibiasakan dengan yel-yel atau menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Mungkin menghafal Pancasila, lagu-lagu nasional. Dan setelah pulang itu diadakan kegiatan menyanyi lagu-lagu daerah. Kalau pagi kita lagu nasional, kalau pulang kita lagu daerah. Lagu daerah-daerah itu masing-masing kelas. Selain itu sholat jamaah untuk sholat duha dan sholat wajib zuhur itu kami laksanakan setiap hari. Karena musolanya kecil, itu kami laksanakan secara bergiliran atau dijadwal. Untuk berikutnya, untuk kegiatan P5-nya kokurikuler, ini kami sudah merancang untuk yang semester 2 ini. Insya Allah kami mengambil tema kewirausahaan dengan mengolah sampah yang nanti akan jadi kompos. Sampai mengingat sekolah kami itu pohon beringin itu daunnya sangat banyak sekali, setiap hari mengotori sekolahan, namun kita manfaat, kita olah untuk P5, untuk bekal anak-anak, diolah menjadi kompos dan siap nanti dijual kepada dari wali murid yang siap menampung itu sebagai partner dari hasil dari kompos anak-anak nanti. Kemarin sudah ada kesepakatan dengan dinas pihak luar yang siap di bidang usaha. Ini kami sudah siapkan. Untuk kami selaku kepala sekolah memfasilitasi untuk wifi. Kemarin di kelas atas ada kendala karena memang belum ada wifi-nya. Kami kemarin sudah mulai hari ini dipasang routernya di ruang kelas 5 di bagian tengah, nanti bisa dimanfaatkan di ruang selatan. Dan kami kemarin untuk mengawali P5 dengan mencari data awal
Jadi sebelum kami lanjut mencari data awal anak-anak survei lingkungan bahwa di sekolah banyak sampah yang bisa dimanfaatkan, baik itu sampah organik maupun non-organik, dan kami sudah melakukan pembelajaran di ruang lab komputer. Jadi kita manfaatkan Android-nya, anak-anak menonton videonya di sana sudah kami laksanakan. Dan untuk selanjutnya kami juga melaksanakan komunitas praktisi atau yang sekarang dinamakan komunitas belajar. Kami perlahan Ibu untuk mengawali ini bersama guru KP kami mempersiapkan media ajar, perangkat ajar yang mau digunakan untuk semester yang baru ini, semester 2 ini. Mungkin itu Ibu dari kami, nanti bisa ditambah di berikutnya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Nggih, matur nuwun Pak Har atas penyampaiannya. Kemudian yang saya tanyakan lagi dari instrumen PMO berikutnya, yang pertama terkait dengan instrumen perencanaan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di dalamnya itu ada terkait dengan KOS, perancangan ATP-nya, perancangan pembelajaran dan asesmen, perancangan dan pengembangan perangkat ajar, dan perancangan proyek P5. Kalau yang saya simak dari yang Pak Har tadi sampaikan, yang sudah disampaikan adalah terkait dengan perencanaan proyek P5-nya dan perencanaan pengembangan perangkat ajar. Namun nanti tolong Bu Dia dan Bu Retno karena selaku gurunya bisa menyampaikan secara detail perangkat ajarnya itu yang seperti apa, modifikasinya atau variasinya atau diferensiasinya seperti apa. Nah, lalu kemudian yang saya tanyakan dahulu ke Pak Har itu terkait dengan kabar KOSP-nya, pengembangan KOSP-nya yang di dalamnya itu ada ATP-nya, itu seperti apa Pak Har? Kabar pengembangannya. Nggih, masih termute Pak Har, belum dibuka. Ya, terima kasih Bu untuk memang ATP kemarin kami untuk membantu teman-teman ini kami bisa share screen ya Bu ya. Nggih. Monggo Pak, pelan-pelan saja enggak apa-apa Pak. Perangkat ajar KLM, perangkat ajar tinggi satu. Perangkat ajar. Iya. Aduh, sabar Ibu. Nggih Pak, ada apa-apa. ATP-nya ya Pak.
untuk kelas 1 Ibu. Di kelas 1-nya kompetensinya di sini pada elemen capaian pembelajaran menyimak, membaca, berbicara, menulis di sini. Di sini pada semua kelas 1 memulai tantangan, berani peserta menyimpulkan apa yang dialami dan dirasakan tokoh dalam cerita yang dibacakan kepadanya dengan baik. Ini kami rangkum dalam seperti ini. Ini elemen CP-nya. Di sini Bu, ini nggih, yang ATP-nya itu tadi, Pak. Itu mode ajar nggih Pak kadosipun nggih. Ini Bu, untuk CP ini di sini dari ATP kita ambil dari elemen pada capaian pembelajaran ini. Okay. Pada capaian yang di sini kita mengambil dari kompetensi dan konten. Untuk yang peserta didik mampu bersiap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengarkan. Peserta mampu memahami. Nah, di sini peserta didik mampu bersikap. Ini adalah sebagai kompetensi yang dicapai. Ini kompetensi yang dicapai. Iya, Pak Har itu kadosipun itu ya yang di modul ajar. Bukan Ibu. Iya, kalau yang ini, kalau yang CP itu diambil dari unduhan Bu. Karena ini kan CP yang sudah diunduh. Ya, tidak boleh diubah. Enggak, maksud saya ATP yang ada di dalam KUSP-nya Jetis, Pak. Alur tujuan pembelajaran yang ada di dalam KUSP. Dokumen KUSP-nya, kurikulum operasional, KOS-nya, Pak. Oh, gitu. Iya. Ini kami susun dalam bentuk seperti ini Bu, baru. Nggih. Nah, nanti nggih kalau belum khusus ATP saja itu dimasukkan ke jadi satu dengan visi misi, tujuan itu nggih Pak, di dalam KUSP-nya. Oh, gitu nggih, siap. Nggih. Jadi di KUSP-nya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan nanti kan ada tujuan pembelajarannya, ada alur tujuan pembelajarannya, ada visi misinya dan juga bagian-bagian lain. Nah, nanti ATP-nya saja kalau belum dimasukkan ke
dokumen KUSP-nya. Nggih, Bu, Nggih, siap. nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Har, mungkin bisa di-sharing. Nggih, Bu, nggih. Terima kasih waktunya kepada kami. Nggih. 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 Kemudian selanjutnya ini itu masuk minggu ke berapa nggih, Bapak Ibu? Sekolahnya. Berapa nih, Bu? Sekolahnya masuk minggu ke berapa ini? Minggu ke-6, Bu. Minggu ke-6. ke-6. Kalau SD total sekolah berapa minggu sebelum rapotan? Berapa minggu, Pak? Kalau sampai Juni. 6, Maret, April, Mei. 4. Mei. 20. Sekitar 22, Pak. Oke, sekitar 22. Berarti ini sudah 6 minggu, sebentar lagi masih lama sih, masih lama, mungkin sekitar 1 bulan lagi formatifnya, UTS-nya. Kalau formatif masih nanti bulan Mei lah, Mei Juni itu. Kalau berarti sebentar lagi mid semester, Bu. Nggih, mid semester itu. Nah, rencana penilaian untuk mid semester dos pundi? Assessment untuk mid semester itu rencananya pripun? Bu Retno dan Budiah, monggo sinten riyen. Kira-kira rencana. Untuk mid semester kami saat ini juga sedang membuat soalnya, baru nyicil-nyicil ya, Bu. Tapi nggih, itu untuk penilaian mid semester tanggal mulai 27. Mulai 27 itu mid semester. Kami baru buat soalnya. 27 bulan ini. Februari nggih. Nggih. Oh, nggih. Baru ini aja gabung-gabungkan soal, milih-milih soal. Nggih. Rencananya soalnya pilihan ganda atau nanti cerita atau isi atau ada permainan, sudah ada kayak ancang-ancang yang dicicil. Soalnya rencananya pilihan ganda atau soal cerita atau pripun Ibu rencana kasar pilihan ganda. Kalau kelas 1 pilihan gandanya sama kelas 4 beda, Bu, jumlahnya. Soalnya beda. Lebih sedikit. Ada pilihan ganda, ada isian, nanti ada yang rom 3 itu ada 15, 5. Kalau kelas 1 10, 55. Kalau kelas atas enggak tahu. Pilihan ganda 10. Berarti rencananya nanti soalnya dicetak, terus diberikan ke murid menjawab di kelas. Ngaten, Bu? Iya, Bu, tapi untuk kelas 1 masih dikte, Bu. Kalau suruh ngerjakan sendiri belum paham betul, memahami kalimatnya itu belum. Dikte satu-satu. Berarti dikte soalnya satu-satu, terus anak mengerjakan bersama-sama di kelas, ngaten nggih, Bu? Oh, nggih. Oh, ngaten soalnya, nggih. Nggih, contohnya seperti itu. Oke, nggih. Baik, kalau boleh memberikan masukan barangkali memungkinkan, monggo nanti bisa bersama-sama nggih Bapak Ibu. Nah, untuk UTS-nya itu kan misalnya ini sudah nih dibuat ada soal pilihan ganda, terus didiktekan anak jawab gitu. Nah, barangkali bisa ada variasi ujiannya itu kayak dibuat ada cerita atau ada suatu rangkaian cerita kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan sehari-harinya mereka gitu, Bu. Iya, Bu. Nggih, jadi kayak oh kalau ada seperti ini itu nanti gimana. Jadi mungkin 1 atau 2 soal tidak apa-apa. Iya. Jadi tidak menjawab atau merangkai kalimat. Jadi nanti ada kayak case study, tapi ya tentu saja disesuaikan dengan kelasnya. Oh, kalau kelas 1 seperti apa, kalau kelas 4 seperti apa. Jadi ada case study dan problem solving, tapi tentu saja disesuaikan dengan tahap belajarnya. Mungkin dari saya itu terkait dengan proses assessment. Nah, Bu Retno kemarin kan bidang studinya ada beberapa. Nah, itu apakah semua sudah di assessment diagnostik atau pripun? Jawab pripun Pak Kepala. Assessment diagnostik itu yang pertanyaan-pertanyaan awal untuk mengetahui mereka sampai mana ya di awal itu. Kalau untuk belajarnya. setiap apa Bu, pembelajaran itu adalah ditanyakan ya apa kabar, kemudian untuk menghubungkan ke pelajaran yang akan datang, yang nanti akan dipelajari itu ada juga ditanyakan. Ada yang langsung jawab, ada juga yang masih mikir-mikir karena kemampuan beda-beda. Nggih, nggih. Nggih, nanti dari hasil itu Ibu bisa buat catatan atau ibaratnya anaknya diamati. Oh, sampai mana ya dia ketika ditanyai ini, gitu, Bu. Nggih. Kalau terkait dengan alat-alat ajar, perangkat ajar, media ajar, Bu Retno ada yang baru yang bisa dibagikan atau Ibu akhir-akhir ini menggunakan alat ajar apa? Seperti biasa modul ajar, kemudian video. Kemarin dibantu Pak Haryadi juga untuk anak-anak lihat videonya itu. Kemudian untuk seperti yang Ibu bilang di dindingnya harus meriah itu sudah saya laksanakan, tapi belum semua Bu, sambil ngajar sambil nyicil-nyicil gunting-gunting juga, lem-lem juga, tapi sebagian udah ditempel, udah digantung-gantung. Ya emang meriah sih, tapi lama bikinnya soalnya kelas 1 nggak bisa disambi-sambi. Kalau Bu. pulang baru bisa nyambi buat gitu, dikit-dikit. Nggih. Mungkin ada juga kayak pojok di kelas atau mana yang itu nanti hasil kerjaan anak-anak gitu, Bu. Apa ya namanya pojok. Jadi anak-anaknya ikut menghias, ikut menempel atau ikut di situ gitu. Kemarin baru ada yang jual bintang-bintang itu loh Bu, baru saya pesankan tapi belum ada, baru pesen. Kan nanti apa warna-warni sama kelip-kelip itu loh, bintang-bintang yang beli itu ada tapi belum dapat. Nggih. Rencananya mau dipasang juga, baru pesen Bu. Nggih. Kan sebelumnya di kelas belum ada, lalu kemudian Ibu tadi ngendikan kan sudah ada dikit-dikit, itu respon anak-anak bagaimana, Bu? Seneng Bu, gambarnya kan kerjaannya ditempel, itu anak-anak kan buat juga. Meskipun dibantu ibu bapaknya, saya pasang, kemudian saya upload di grup WA itu, orang tua juga seneng. Kemudian kelas lain, seperti kelas 2 itu niru Bu, suruh lihat ke kelas, kemudian suruh buat juga. Nggih. Jadi responnya baik nggih Bu, ada anak yang pengen ngambil, ngerusak, nyopot, gitu-gitu nggak ada. Udah dipesan kalau ditempel boleh lihat tapi nggak boleh dipegang-pegang nggih, gitu. Manut Bu. Oh nggih. Alhamdulillah Bu, itu harapannya bisa menjadi sebuah ya memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dan juga kalau Ibu bagikan kepada orang tua juga senang, itu kan bisa memberikan semangatnya kepada Bapak Ibu guru, kepada anak, kepada orang
Wow. Kemarin ada yang buat vas bunga kan, orang tuanya WA, maaf Bu, buatnya vas bukan ditempel. Nggak apa-apa, nanti dipasang di meja guru kalau ngoten kenggian. Nggih. Nah, kemudian ada rencana apa Bu Retno untuk kelasnya Bu Retno gitu ke depan? Mungkin beberapa selain mempersiapkan soal untuk UTS, rencananya Bu Retno untuk kelasnya Bu Retno apa? Nanti rencana kalau habis mid semester itu kan ada jeda Bu 1 minggu sambil buat apa ngerekap nilai, nanti kan anak-anak nganggur itu. Nanti rencana mau dibeliin kertas, mau disuruh daripada main-main nggak jelas, suruh buat hiasan-hiasan itu aja, nanti ditambah-tambah ditempel di dinding. Nggih, baik. Ada hal baru yang ingin Bu Retno bagikan, sampaikan, atau ada kendala apa, hambatan-hambatan Bu Retno? Kalau kendala nggak ada, hambatan nggak ada. Kalau untuk anak-anak ya masih seperti kemarin-kemarin Bu. Maaf, habis setrume. Nggih, dicolok dulu. Kalau hambatan alhamdulillah nggak ada. Kalau anak-anak kalau nakal biasa, tapi 1-2 aja. Cuman kalau mau bilang ke orang tuanya itu gimana ya Bu caranya? Biar nggak tersinggung, biar nggak marah gitu gimana gitu. Belum bilang sih, tapi rencana mau bilang juga, cuman takutnya nanti anakku nang sekolah nakal nanti gitu. Di rumah nanti takutnya dimarahi ibunya. Caranya gimana ya? Nah, itu kalau saya praktik karena saya di perguruan tinggi kan tidak berhubungan dengan orang tua ya Bu, kecuali mahasiswa yang jadi masa studi kan dibatasi misalnya 7 tahun, kok 7 tahun belum lulus, lah baru kita kayak ini anak gimana ya gitu. Tapi kalau untuk hasil belajarnya itu kan tidak. Mungkin barangkali Ibu bisa kalau menurut saya itu baiknya komunikasinya langsung sih Bu, tatap muka. Jadi mungkin kalau misalnya ada anaknya Bu Retno yang memang betul-betul perlu pendampingan khusus, barangkali orang tuanya bisa dijumpai Bu. Kalau bisa ya diajak ke sekolah, atau kalau tidak bisa ya mungkin ketemu di mana gitu. Mungkin kalau menurut saya ide yang atau masukan yang barangkali saya bisa berikan, yang pertama orang tuanya diajak bicara, disampaikan kalau murid tersebut menurut pemantauan dari Ibu itu begini begitu. Nah, Ibu bisa landasi penyampaiannya dengan saat ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu pembelajaran yang disampaikan sesuai tahap capaian peserta didiknya. Nah, kalau anak Ibu tahap capaiannya itu masih begini karena mungkin fokusnya masih di yang lain. Nah, khawatirnya kalau anaknya tidak fokus belajar di sini, nanti materi yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan itu berbeda dengan teman-temannya. Nah, kira-kira gimana Bu kalau seperti itu? Karena kurikulum merdekanya itu demikian arahannya. Nah, nanti dilihat dulu respon orang tua seperti apa, atau barangkali juga kalau bisa orang tuanya itu diminta untuk mengamati dari jauh, tapi anaknya nggak tahu gitu loh Bu. Jadi mungkin ibunya diundang ke sekolah, jadi kayak lihat mirsani dari mana gitu. Oh, ketika di luar atau di mana gitu, anaknya tuh nggak tahu kalau ibunya ada. Mungkin ibunya bisa kayak observasi ringan. Jadi seperti itu. Kalau saya jika betul-betul ada yang perlu pendampingan khusus, kayaknya lebih baik kalau disampaikan secara langsung. Jadi tidak melalui chat
chatting ataupun telepon, khawatirnya nanti ada miskomunikasi. Kalau ketemu langsung itu kan sepertinya berbeda. Mungkin kalau dari saya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Itu kalau untuk yang belajarnya masih kurang ya Bu. Tapi ini yang satu ini, anak satu itu jahilnya minta ampun Bu. Saya sampai gimana nih? Teman-temannya itu banyak dijahili, dinakali. Itu hampir tiap hari. Soalnya mungkin orang tuanya kan yang ayahnya kandung itu udah meninggal. Ibunya nikah lagi lah. Saya pikir apa karena masalah di rumah atau gimana itu. Mau bilang ke orang tuanya juga gimana gitu. Kalau menurut saya kalau memang sudah menjahili temennya, khawatirnya kan nanti malah kalau yang dijahili cerita ke orang tua, terus 1, 2, 3 nanti malah semakin besar, padahal sebenarnya bisa ditanggulangi misalnya. Kalau menurut saya nggak apa-apa Bu, orang tuanya si ibunya itu diajak ketemu saja di sekolah atau pripun yang si anaknya nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut saya sepertinya kalau dasar ilmunya saya tidak tahu persis terkait dengan psikologi anak ataupun tumbuh kembang anak. Tapi sepertinya kalau anak yang demikian itu kan kayaknya caper gitu loh Bu, cari perhatian dan mungkin di rumahnya itu dianya misalnya ya kan mungkin barangkali punya saudara tiri atau gimana gitu Kalau saudara tiri nggak ada Bu. Adik lain ayah ada. Oh itu nggak tiri ya namanya ya Bu. Kandung. Oh adik kandung tapi ya maksud saya yang gitu, yang lain ayah. Jadi yang bukan saudara sebapak seibu. Jadi mungkin apa dia merasa dibedakan atau yang lain-lainnya kan kita nggak tahu pasti itu ada dampaknya sih bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga kalau di statusnya ibunya itu selalu kucing yang di status Bu. Kucing peliharaan itu apa karena kurang perhatian apa gimana? Ibunya pasang statusnya kucing. Nah mungkin itu bisa diajak ngobrol sih Bu ibunya. Menurut saya orang tua perlu tahu kalau anaknya di sekolah demikian ya. Kalau misalnya pun ada luka ya biar segera disembuhkan bersama-sama gitu. Khawatirnya nanti anak tersebut bisa jadi luka dari masa kecil yang sampai gede nggak sembuh-sembuh gitu sih Bu. Jadi dituntaskan nggak apa-apa Bu, ibunya itu dipanggil ke sekolah, diajak ngobrol atau mungkin setelah diajak ngobrol diminta lihat anaknya dari jauh, interaksinya seperti apa gitu. Ada lagi Bu Retno? Apa ya Bu? Untuk sementara itu aja dulu Bu. Oke, semangat banyak Bu. Ibu. Sama-sama Bu Retno. Semangat dalam memberikan pembelajaran menggunakan media-media atau alat ajar lainnya dan juga terkait variasi atau diferensiasi pembelajaran. Mungkin bisa lihat dari YouTube. Oke, Bu Retno. Selanjutnya saya ke Bu Diah dahulu. Monggo Bu Diah mungkin bisa disampaikan terkait pengajarannya tadi. Terkait assessment, ini sudah mau UTS, rencananya dos pundi, pengajarannya bagaimana, assessmentnya dan pembelajaran diferensiasinya itu seperti apa. Monggo Bu Diah. Bu. Karena ini sudah hampir UTS nih Bu Kedengaran betul Bu? Kedengaran, lancar. Monggo. Sudah hampir UTS. Untuk soal-soalnya
kita buat sendiri, kita mengacu ke materi-materi yang sudah diberikan. Jadi kita buat sendiri. Untuk kelas 4 biasanya ada pilihan ganda 20, terus yang isian 20, 10 sama 5 soalnya, berarti jumlah soalnya 20, 10, 5. Itu untuk kelas 4. Untuk kami buat sendiri itu Bu, untuk soal UTS-nya. Untuk pembelajarannya kemarin pelajaran IPAS Ibu nggih, membuat alat musik yang sederhana. Terus kita tayangkan video tentang alat musik tradisional. Kemudian kan sebelumnya sudah saya besok bawa alat ini kita akan membuat alat musik dari sederhana gitu. Terus setelah mau menayangkan video tadi, anak menyimak terus membuat alat musik itu dari barang-barang bekas itu Bu. Misalnya membuat drum dari kaleng, terus membuat harmonika dari sedotan, membuat trompet dari kemarin dari apa Mbak Gedong, apakah dari janur itu Bu. Itu yang pelajaran IPAS Ibu. Terus untuk PKN-nya ada video tentang Pancasila. Kemudian anak mencatat di kertas origami itu, mencatat sila-sila Pancasila, terus lambangnya apa, terus apa pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya apa, terus kemudian ditempelkan sesuai dengan urutannya itu Bu, tempelkan di kertas manila itu, terus dipasang. Itu untuk pelajaran PKN. Kemudian untuk SBDP, kemarin SBDP kita membuat kolase dari, jadi anak membuat kolase binatang dari itu Bu, di kertas ditempel-tempel itu loh Bu, dicatat ditempel-tempel seperti itu. Sudah Ibu, itu baru. Nggih. Baik, dari ceritanya Budia yang disampaikan Budia terkait dengan metode diferensiasinya, alhamdulillah sudah ada tambahan nggih, meningkat dari sebelumnya. Itu saya apresiasi sekali, baik sekali Budia, semangat untuk mencari dan menggali lagi metode-metodenya. Lalu kemudian terkait dengan modul ajarnya itu, kalau saya tidak keliru ingat dan menyimak, sepertinya belum semua nggih membuat sendiri atau dos pundi terkait modul ajarnya. Terkait modul ajar per bidang studinya. Itu maksudnya modul ajarnya ngambilnya dari mana gitu Bu? Modul ajar yang sekarang digunakan itu Budia buat total semuanya sendiri atau ada referensi lalu kemudian ganti sedikit atau bagaimana modul ajar yang sekarang digunakan per bidang studi tersebut? Oke. Kebetulan kita nggak bikin sendiri, kita memodifikasi dari perangkat ajar yang ada, terus kita download, terus kita revisi sendiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di sekolahan kita Ibu. Jadi memodifikasi sendiri, ditambah-tambahi sendiri, diubah sendiri. Oke. Baik, mungkin
modul ajar tersebut nanti perlahan ke depannya, kalau sekarang modifikasinya yang misalnya kalau 100% baru 30% misalnya. Nah, harapannya ke depan nanti per bidang studi tersebut modul ajarnya bisa membuat sendiri semuanya begitu, yang sesuai dengan kelasnya, yang sesuai dengan JT1, dan harapannya terkait modul ajar Pak Har itu tidak hanya di Budia dan Bu Retno, tapi semua guru yang ada di JT1. Mungkin saya langsung saja ke Pak Har, barangkali ada rencana yang seperti apa atau pelatihan modul ajar atau apa rencananya untuk mendukung supaya semua guru di JT1 itu mampu membuat modul ajarnya sendiri, atau dulu dikenal dengan silabus, atau kalau di bahasa saya itu rencana pembelajaran semester atau RPS. Kalau di sekarang kan di sekolah modul ajar. Nah, itu seperti apa Pak Har? Terima kasih Ibu untuk kami, karena saran Ibu untuk pelaksanaan komunitas praktisi atau komunitas belajar. Insya Allah itu nanti kami akan menyampaikan, selain melalui rapat, itu ada kami melalui komunitas belajar yang nanti adalah membahas tentang kebutuhan dan kemajuan atau fasilitas guru di dalam mengajar, dalam perlu media apa yang perlu dibahas. Ini bisa belajar antar teman sejawat, ini melalui komunitas belajar. Kalau jika memungkinkan nanti kita mungkin dari salah satu teman untuk kita mengadakan IHT dari salah satu teman sebagai narasumbernya, atau karena kalau KKG itu sekarang sepertinya ada, namun untuk yang trennya saat ini IHT atau mungkin dengan komunitas belajar, insya Allah itu Ibu yang kami tindak lanjuti lah. Kemarin sudah kami adakan baru beberapa dengan teman guru PKP dulu untuk persiapan ini. Untuk selanjutnya insya Allah nanti bersama guru yang lain seperti IHT atau mungkin dengan komunitas belajar tadi. Terima kasih. Oke, baik Pak, semoga lancar. Nah, seperti yang bahan refleksi itu modul ajar, diharapkan semua guru mampu membuat modul ajarnya sendiri. Syukur-syukur ada yang dibagikan ke PMM. Baik, saya lanjut ke instrumen PMO berikutnya terkait dengan yang barusan Pak Har sampaikan, komunitas belajar. Nah, itu sudah dimulai nggih Pak Har? Termute. Ya, baru dengan teman yang PKP dulu, karena lebih memfokuskan pada kurikulum Merdeka, jadi tentang persiapan yang dibutuhkan itu. Terima kasih. Nah, itu kapan Pak Har? Atau masih rencana atau sudah atau seperti apa? Masih termute? Pak Har? Bu, terima kasih. Ini kemarin kami baru melaksanakan dari beberapa dari yang telah dilaksanakan baru minggu kemarin. Setelah refleksi itu kami melaksanakan sekali Bu. Jadi yang kalau dulu sudah melaksanakan namun
kalau dulu Ibu menyarankan masih komunitas praktisi, ini untuk di awal ini baru kemarin sekali, minggu kemarin ini fotonya ada Ibu. Saya lihat. Topik apa yang dibahas dan siapa yang memberikan atau siapa yang berperan sebagai narasumber Pak Her pada kegiatan tersebut yang komunitas belajar yang pertama ini? Ya, ini Bu, kemarin kami baru bertiga saat itu. Saya share screen itu kami baru mengacu pada perangkat ajar apa saja yang dibutuhkan di situ. Jadi guru mempersiapkan perangkat ajarnya baru berkisar pada kebutuhan dari kelas 1 dan kelas 4 saja ini. Baru minggu kemarin ini kami laksanakan. Baik Pak Her, alhamdulillah komunitas belajarnya sudah dimulai. Lalu kemudian kabar atau apakah ada rencana atau bagaimana progresnya terkait dengan kolaborasi dengan masyarakat atau industri atau komunitas itu seperti apa Pak? Enggak terdengar Ibu ini. Kabar ya, kolaborasi dengan mitra atau komunitas dengan JT1 itu pripun? Ya, untuk kami kemarin baru pada P5 yang kami laksanakan dan gambar ya. Lagi laptop pula dedet. Halo Ibu. Nggih, terdengar Pak Her mboten napa-napa. Tapi videonya memang tidak terlihat, mungkin jaringan atau pripun enggak apa-apa. Tapi suaranya terdengar Pak Her enggak apa-apa. Oh nggih, sekarang sudah muncul. Kemarin waktu evaluasi kami minta masukan dari evaluasi kurikulum itu kami sampaikan di hadapan komite dan wakil masyarakat. Itu wakil wali murid untuk masukan-masukan yang telah diberikan kepada kami kemarin, yaitu untuk pemantauan komunikasi dengan hasil belajar anak. Itu kemarin saya tindak lanjuti dengan buku penghubung. Jadi penghubung dengan wali murid itu ada catatan kecil, setiap bisa dilaksanakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu secara berkala, secara rutin itu sudah saya sampaikan. Kalkulatornya untuk guru kelas 1 kemarin sudah untuk kami buatkan, dan itu masukan langsung dari wakil wali murid. Untuk selanjutnya kami untuk P5-nya memang dari wakil wali murid itu adalah seorang, karena program kami adalah tentang kompos, itu siap menampung berapapun jumlahnya itu, karena wali murid yang kebetulan kami undang itu seorang petani yang besar dalam skopnya di desa kami, dan kebetulan itu juga samping sekolah pas itu putranya di kelas 1 itu siap menerima dan siap menjadi narasumber untuk P5-nya tentang baik itu greenhouse yang kemarin ataupun pembuatan kompos yang akan datang. Itu untuk P5-nya. Selain itu guru kami juga ada yang punya toko pupuk. Di situ anak-anak bisa mengadakan observasi di toko milik guru yang juga partner kami. Kalau untuk melihat harga pupuk yang kimia itu anak-anak bisa belajar di sana. Kalau yang kimia itu harganya berapa sebagai perbandingan, karena kalau dengan pupuk
kimia itu lebih mahal, sehingga anak-anak punya pengetahuan tentang pertanian. Kemarin greenhouse ini pupuk atau kompos yang nanti siap dijual. Di sana pun sebenarnya dari toko itu juga siap menjualkan hasil dari hasil karya anak nanti gitu. Itu untuk kolaborasi dengan pihak lain, baik itu dari pembelajaran yang intrakurikuler maupun yang kokurikuler atau P5-nya itu. Terima kasih. Baik Pak, terkait dengan hal tersebut mungkin barangkali jadi di dalam instrumen PO ada juga orang tua menjadi narasumber, apakah di intrakurikuler atau di P5 atau di keduanya gitu, enggak apa-apa. Lalu kemudian ini saya coba tampilkan nggih instrumennya. Nggih, Bu. Untuk narasumber itu baru pada P5-nya, Ibu. Nggih. Halo. Iya. Iya, Pak, enggak apa-apa. Nggih. Narasumber P5-nya, dan ada yang menjadi ekstrakurikuler itu pelatih voli, Bu. Jadi pelatih volinya dari orang luar, karena guru kami yang olahraga kemarin sudah menjadi kepala sekolah. Ini untuk ekstrakurikulernya juga mengambil guru dari luar, jadi juga wali murid dari sini, Bu. Gitu. Jadi untuk yang intrakurikulernya memang belum sepenuhnya untuk sebagai narasumber atau fasilitator dalam pembelajaran intrakurikulernya memang belum, baru sampai pada hubungan dengan buku penghubung siswa. Jadi baru hubungan kami baru internal pada catatan yang disampaikan kepada wali murid dari hasil anak-anak mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Nggih, baik. Selanjutnya terkait dengan kolaborasi antar guru di JT1 di dalam misalnya penyusunan perangkat ajar atau metode ajar, itu seperti apa Pak Har? Ya, untuk perangkat ajar dan kolaborasi antar gurunya, nggih. Ya, kemarin memang dari seperti Bu Retno dan Bu Diah itu saling membantu. Kalau Bu Retno kan memang IT bisa, cuman kurang lancar, ini dibantu sama Bu Diah itu dalam kolaborasi penyusunan perangkat ajar. Itu kemarin sudah di print ya Bu ya. Jadi Bu Diah membantu seperti itu, dengan teman yang lain membutuhkan apa. Untuk P5-nya memang itu bukan mutlak dari guru kelas 1 dan kelas 4, itu dibantu dengan Bapak Ibu guru yang lain, jadi bersama-sama Ibu. Jadi untuk fasilitator saat itu tidak guru kelasnya saja, tetapi bisa kolaborasi dengan guru yang lainnya, Pak guru agamanya Pak Giatno bersama guru kelas 5 karena yang bapak-bapak 2 itu, dan selanjutnya kami bantu lah, seperti misalkan penyusunan perangkat ajar itu kami juga membantu, tidak sepenuhnya, kami hanya membantu penyusunan soal dan sebagainya itu Bu. Jadi kami berkolaborasinya saling membantu dengan teman sejawat gitu. Ini contohnya ini kami bersama teman kelas 1 ini pembuatan soal untuk persiapan ini Bu. Contohnya soal-soal seperti ini kami juga membantu dari soal-soal
persiapan PTS-nya ini saya share screen ini. Dari pilihan ganda ini seperti ini kami berkolaborasi Bu, jadi di dalam pelaksanaan maupun persiapan ini termasuk soal yang diceritakan yang seperti Ibu harapkan, insya Allah ini sudah ada Ibu. Nah, ini ya ini termasuk soal pembuatan soal PTS-nya lah, nanti biar dikoreksi sama guru kelas 1-nya ini sudah ada Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah Pak, menawi ngaten mungkin bisa dipantau kegiatan-kegiatannya, komunitas belajarnya diaktifkan, kemudian kegiatan refleksi dan evaluasi internal terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Internal itu ya dengan kepala sekolah dan guru-guru itu digiatkan, dimonitor apa yang sudah berjalan baik, mana yang kurang, mana yang belum. Apabila kok misalnya dari Bapak Ibu guru di JT1 itu memerlukan belajar atau pelatihan terhadap sesuatu, tapi di internal itu masih belum menguasai, monggo mendatangkan orang yang jelas pondasi utamanya dari implementasi kurikulum ini kan Bapak Ibu guru yang melaksanakan, walaupun misalnya guru kan sekarang diharapkan sebagai fasilitator saja. Nah, bagaimana optimalisasi peran guru sebagai fasilitator tersebut? Apabila ada kendala di dalam pelaksanaan diferensiasinya atau penggunaan teknologi, karena kan juga diharapkan di dalam kurikulum Merdeka ini adanya digitalisasi sekolah. Nah, mungkin seperti itu sih Pak. Kira-kira Pak Her ada kendala yang datang dari dinas atau dari mana terkait administrasi atau terkait dengan hal-hal lainnya sejauh ini atau di bulan-bulan ini ada kendala mboten Pak Her? Untuk saat ini Bu, ya ini karena untuk semester 2 baru ini memang untuk pendanaan itu dari BOS memang masih dalam proses Ibu. Jadi 1 bulan, 2 bulan, nah mungkin 3 bulan nanti kami masih biaya sendiri dulu dari itu. Nah, jadi karena memang pelaporan BOS penerimaan itu melalui proses itu, jadi kami juga berusaha untuk mandiri dulu itu. Yang pertama, yang kedua itu kami mohon semangat teman-teman karena kepala sekolah itu sebagai pendorong untuk sekolah ini, semua kemajuan sekolah itu bertumbuh kebersamaan, jadi kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah ataupun dengan wali murid itu bersama-sama. Jadi tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya guru saja, tidak hanya dinas saja, semuanya harus berkolaborasi. Ini yang kami harapkan dari teman-teman untuk melaksanakan keberhasilan di sekolah Ibu. Jadi ini kami mohon untuk Bapak Ibu guru tetap semangat melaksanakan tugas untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Baik Pak Her. Terkait dengan teknologi atau kendala lainnya, atau terkait dengan kendalanya kekurangan gurunya, itu sudah ada kabar atau pripun Pak Her? Ya, terima kasih Bu, untuk memang dari tenaga pendidik di SDNJT 1 kami sudah menyampaikan ke atasan kami, namun karena itu juga harus melalui prosedur dalam penempatan dan itu tentang kepegawaian sekarang itu sudah diatur dari pemerintah. Kami sabar menunggu Ibu,
dan kami melaksanakan tugas ini karena guru kelasnya kurang satu, gurunya olahraga belum ada. Ini kami dengan teman-teman saling berkolaborasi untuk memegang kelas 3 itu yang kosong itu dipegang oleh Bapak Guru Agama. Di saat jam agama nanti dipegang dengan teman guru yang jamnya jam agama itu. Jadi saling mengisi itu untuk olahraga. Itu untuk olahraga itu dari guru kelas itu memang pada jamnya olahraga. Nanti kadang kalau saya sempat saya yang mengisi itu, jadi tetap kolaborasi antar teman, antar guru itu saling mengisi. Pokoknya mana yang jamnya kosong itu memanfaatkan atau mengisi jam kelas yang membutuhkan itu untuk tenaganya. Untuk IT memang keterbatasan kami. Untuk IT memang teman-teman guru kita belajar, dan ini namun kami juga selalu berusaha bersama teman-teman untuk belajar tentang IT. Ini juga saling mengisi, seperti Budia selalu membimbing teman-teman yang IT-nya kurang, ini selalu mendampingi teman-teman yang kekurangan tentang IT-nya itu. Seperti di sini kami untuk video pembelajaran sebenarnya sudah kami siapkan juga Ibu di sini tentang video pembelajaran. Kami berusaha untuk satu teman misalkan kalau sempat nanti memutarkan video bagi teman-teman yang IT-nya kurang, itu siap Ibu. Itu untuk mengatasi kendala di sekolah kami. Terima kasih. Nggih, berarti sudah ada kolaborasi nggih Pak dengan guru ataupun tim-tim lain. Nah, kan di JT1 kekurangan guru. Itu bagaimana kabar respon dari dinas Pak Her? Sampai saat ini kami belum ada kabar Ibu. Ya, untuk kemarin kami sudah sampaikan karena kami langsung Pak Korwil, ya kami sudah sampaikan Pak Korwil, karena sekarang itu untuk ketenagaan Ibu, untuk kita sebagai kepala sekolah tidak boleh menerima WB lagi gitu. Untuk WB itu kan karena sudah diatur sekarang, terus untuk P3K itu sudah tidak bisa mutasi gitu. Dan ini mau ada penataan yang baru tentang kabar P3K yang mau diangkat lah. Ini nanti apakah JT1 mendapat jatah atau belum, enggak, ini kami juga belum tahu itu sekiranya untuk ketenagaan seperti itu Ibu, jadi diatur oleh dinas langsung, bukan kewenangan dari kami kepala sekolah. Terima kasih. Oke, berarti belum ada kabar ke. Kemudian terkait dengan anggarannya, bagaimana Pak Her anggaran untuk sekolah penggeraknya? Apakah lancar? Yang tadi Pak Her sampaikan belum turun itu tuh bos reguler atau yang sekolah penggerak ini Pak Her? Ya, dua-duanya Ibu. Kalau bos reguler itu memang karena melalui tahap-tahap untuk kemarin baru beberapa sekolah untuk diadakan tentang sosialisasi bos reguler itu hari ini, kemarin dan hari ini perwakilan dari kecamatan biasanya nanti disosialisasikan kepada teman-teman sekolah yang lain itu. Nanti karena itu adalah dinas yang menangani, kami secara
prosedural mengikuti memang seperti itu Ibu. Jadi bos itu nanti pencairan itu sekitar, kalau yang kemarin itu sekitar bulan Maret April gitu. Jadi sebelumnya itu kami berusaha mandiri dulu, terus untuk berikutnya memang bos kinerja memang belum ada kabar. Itu biasanya kalau kemarin bulan Mei ya, tahun kemarin gitu, kalau tidak salah gitu ya. Kami seadanya dulu kami tetap melaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai kemampuan sekolah dulu Bu. Itu kami berusaha insya Allah gitu. Itu saja Ibu. Nggih. Berarti yang dana dana sekolah penggerak 80 juta itu sudah cair berapa Pak Har? Di tahun kemarin Ibu, itu karena per tahun nih, jadi bukan per tahun ajaran. Jadi itu adalah untuk tahun kemarin yang telah kami terima untuk tahun 2022 kemarin. Oh iya, berarti ya, yang 80 juta itu sudah cair semua nggih? Sampun. Oh, sudah. Nggih. Ya, alhamdulillah sudah. Nggih. Itu lalu kemudian kemarin saya sudah menyampaikan di grup nggih Pak Har, jadi ada berita kegalauan dari sekolah-sekolah apakah di tahun ajaran yang kedua, jadi kalau sekolah penggerak itu 1 tahunnya kan Juli. Jadi tahun keduanya nanti mulai Agustus September. Nah, di tahun kedua itu yang itu ya Pak, maksud di tahun pendampingan sekolah penggerak yang kedua. Nah, itu ada kabar, ada berita kalau tidak ada dana lagi yang saya terima dari sekolah. Lalu kemudian di forum kemarin itu saya tanyakan kepastiannya kepada BBGB. Itu kabarnya tidak betul. Kabar yang beredar tersebut tidak betul. Jadi dipastikan di tahun kedua itu masih ada dana yang diterima. Hanya saja jumlahnya berapa itu menunggu keputusan. Jadi Bapak Ibu jangan galau-galau, wah dananya hanya sekali saja itu mboten, tapi nanti di tahun yang kedua dipastikan ada dana lagi. Jadi kalau menurut saya yang perlu dioptimalisasi kalau misalnya Sarprasnya sudah adalah pada SDM-nya. Bagaimana guru-gurunya lebih giat, lebih terkait diferensiasi skillnya, intinya mungkin dibanyakin pelatihannya, dibanyakin belajarnya untuk guru-gurunya. Gitu sih, mungkin kalau saya boleh memberikan masukan, ya tetap ada. Misalnya mau maintenance Sarpras atau yang lainnya monggo, tapi barangkali memungkinkan fokus juga pada kemampuan dan pengembangan skill dari guru-gurunya Pak Har. Jadi dibanyakin belajar, dilatih apa, dilatih ini, dilatih itu. Gitu Pak Har. Jadi mungkin barangkali kalau kemarin-kemarin sudah baik. Jadi tadi Pak Har di awal menyampaikan bahwa jadwalnya JT1 selalu pagi, selalu jam kerja. Jadi dari 7 sekolah saya memberikan prioritas kepada JT1 itu luar biasa Pak Har. Terima kasih. Jadi sekolah yang lain saya nomor 2-kan. Yang selalu pertama PMO, pertama refleksi, dan di jam kerja itu ya JT1 gitu. Kenapa? Karena juga saya memberikan apresiasi kepada JT1 ketika pendampingan, kegiatan-kegiatan pendampingan itu ada komitmen yang baik, ada komitmen yang tinggi gitu, dan juga harapannya
keeratan dan kekompakan dari sekolah terjalin dengan baik dan meningkat. Kalau boleh mungkin selama pendampingan dari September, Oktober, November, Desember, Januari, sekitar 5 bulan ini, saya belum mendengar atau belum menyimak atau barangkali saya lupa, JT1 mengadakan kegiatan pelatihan atau belajar yang sekiranya orientasinya kepada guru-gurunya. Jadi mungkin selama 5 bulan ini kalau saya tanya ada kegiatan apa, yang baru apa, itu saya belum dengar kabar Bapak memberikan pelatihan kepada guru-gurunya. Jadi mungkin barangkali ke depan di tahun ajaran ini, Maret sampai Juli ini, monggo disusun beberapa kegiatan yang sekiranya itu bisa memberikan dampak kepada peningkatan skill guru. Nggih, Pak. Terkait diferensiasi atau terkait dengan metode ajar, terkait dengan substansi ajar, seperti itu. Intinya harapan saya di sisa tahun ajaran ini lebih fokus ke peningkatan skill dari Bapak Ibu gurunya Pak Her, tidak hanya Bu Retno dan Bu Diah, tapi semuanya. Komunitas belajarnya diaktifkan, penggunaan media ajar, modul ajarnya semuanya. Jadi monggo dirancang, dicari gurunya siapa, guru narasumbernya siapa. Oh, kurangnya di mana? Pengen belajar apa? Gitu nggih Pak Her. Ya Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang hendak ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Monggo. Enten boten. Monggo Bu Diah. Boten Ibu. Boten nggih. Sementara ya cukup sampai ini dulu. Nggih. Mungkin nanti ada. Nggih, baik Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali dan juga mohon maaf atas kurangnya optimal pendampingan ataupun hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Semangat selalu dikorbarkan di dalam benak hati dan pikiran Bapak Ibu untuk semata-mata kepentingan dari peserta didik. Semangat belajarnya tadi saya sudah titip kepada Pak Kepala Sekolah untuk lebih memperbanyak kegiatan yang dampaknya atau tujuannya kepada peningkatan skill dari Bapak Ibu guru. Jadi harapannya itu dapat terwujud dan diberikan kelancaran. Baik, sebelum saya akhiri ini instrumen-instrumen PMO yang lainnya saya klik tidak semuanya Pak Her. Tidak ada kendala maksud saya. Ini saya tampilkan. Jadi di PMO itu ada, nah ini di sini hambatan lainnya saya klik tidak, lalu kemudian kondisi mendesak saya klik tidak, bencana alam saya klik tidak, dukungan internal sekolah tidak mendukung, guru non pembelajaran tidak mendukung, saya klik tidak. Lalu kemudian ke dukungan pemerintah daerah, saya klik tidak, anggaran tidak tersedia, tidak ada rotasi, tidak ada dukungan dari pengawas, semuanya saya klik tidak. Kemudian di sini kegiatan pembelajaran juga saya klik tidak. Kegiatan pembelajaran belum berjalan atau perangkat ajar tidak memadai, saya klik tidak.
Kemudian di sini teknologi, saya klik tidak. Kemudian perangkat kerasnya, saya klik tidak, artinya sudah mencukupi jaringan internet stabil. Saya klik tidak di sini. Kemudian di sini ada anggaran belum tersedia, tidak, anggaran kurang, tidak. Kemudian terkait dengan sumber daya, apakah PTK tidak mencukupi? Tidak. Nah, jadi sebenarnya dari 5 bulan yang lalu instrumen PMO itu kan sama. Nah, di sini tuh kami fasilitator diminta mengisi terkait dengan kualitas SDM-nya. Di sini ada kompetensi atau kapasitas rendah, komitmen kepala sekolah. Nah, sebenarnya kan kalau ibaratnya mau jujur-jujuran kondisinya, kompetensinya, kapasitasnya, kualitasnya itu kan mungkin barangkali isinya tidak gitu, tapi selalu saya tulis tidak, tapi harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun di instrumen PMO saya laporkan berkualitas, ibaratnya punya kapasitas tinggi, nah itu ditutupi dengan Bapak Ibu tadi intinya saya cuma pengen lebih banyak kegiatannya itu belajar gitu. Jadi karena itu bagian dari instrumen PMO ya untuk supaya semuanya berkah saja gitu aja sih Bapak Ibu. Jadi bukannya banyak tuntutan atau bagaimana karena saya ditanyain demikian di instrumen dan saya klik tidak. Ya harapannya itu sesuai aja dengan yang saya klik tidak gitu. Bapak Ibu seperti itu. Kalau tidak ada yang hendak ditanyakan, tidak ada yang hendak disampaikan. Ada satu lagi Bu. Oh pripun Pak Her. Karena ini mohon maaf Ibu. Kami monggo Pak Her. Keterkaitan dengan jadwal ini karena kita ini PMO dan kita diadakan lagi sekitar bulan Juni ya Bu. Boten, bulan depan kita ketemu PMO Pak Her. Oh tetap PMO nih. Jadi PMO-nya tetap tiap bulan. Tapi untuk refleksinya itu nanti di Juni gitu. Betul, kalau tidak keliru refleksi luring terakhir Pak Her, Juni. Nanti kepala sekolah, guru, dan juga pengawas. Mohon pencerahannya Ibu untuk nanti karena ini kita juga baru kali inilah mengalami untuk 1 tahun ini lah nanti apakah di akhir tahun nanti apakah tiap sekolah itu mengumpulkan dokumen-dokumen mungkin berupa apa mungkin itu di dokumen dalam satu dikumpulkannya atau di-share di gitu apa cukup kita seperti ini dengan refleksi cukup laporannya Ibu ke sana itu saja gitu Ibu. Terima kasih. Baik Pak Her, kalau menurut saya arsip atau dokumentasi terkait dengan apapun itu penting untuk dilakukan, apakah nantinya dikumpulkan atau tidak, tapi itu menjadi bagian dari perkembangan sekolah, riwayat sekolah, sejarah sekolah. Jadi apapun kegiatan sekolah didokumentasikan dengan baik. Kalau 5 bulan terakhir ini saya pribadi itu tidak ada diminta laporan selain mengisi di akun SIM PKB saya. Jadi selama 5 bulan terakhir saya setiap bulannya mengirim laporan setiap sekolah. Kalau PMO ya saya kirim laporan PMO, kalau refleksi ya saya kirim laporan refleksi. Lokakarya laporan lokakarya, kunjungan kemarin ya laporan kunjungan, ngaten. Jadi untuk setiap bulannya saya mengirim laporan berdasarkan jadwal pendampingan dari saya kepada BBGB.
Nah, kalau dari sekolah kepada BBGB ataupun kepada kementerian itu belum ada informasi lagi terkait dengan hal tersebut. Namun menurut saya baik dan pengarsipan, pendokumentasian itu baik untuk tetap dilaksanakan sih Pak, gitu. Disimpan kalau itu dokumen sifatnya fisik kertas nggak disimpan di lemari sekolah. Kalau itu dokumen sifatnya digital, video barangkali malah baik tetap diunggah ke YouTube-nya sekolah, ditaruh di sana. Gitu, foto-foto ya disimpan di Google Drive, di backup di sana gitu, Pak. Jadi jaga-jagani dan juga nanti untuk pengisian raport mutu sekolah barangkali ada ditanyakan Bapak Ibu bisa memberikan dokumen-dokumen tersebut gitu untuk raport mutunya Pak. JT1 akreditasinya sampun apa? Atau nilai raport mutunya kemarin apa? Kalau dari akreditasi itu terakhir bulan Oktober ini Bu. Jadi sertifikat itu masa berlakunya sampai bulan Oktober 2023 ini. Jadi ini juga persiapan untuk akreditasi. Oh nggih, itu apa Pak yang terakhir yang dimiliki? Titelnya apa? Akreditasinya apa? B. Nggih. Oh nggih, nggih. Nah, itu juga tahun ini kan proses reakreditasi, dicicil-cicil, cari tahu instrumen-instrumennya apa, nggih semoga bisa meningkat menjadi lebih baik atau setidak-tidaknya dipertahankan. Nggih. Terima kasih. Nggih, semangat selalu kagem Pak Har, Bu Retno dan juga Bu Diah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, saya izin menutup nggih Bapak Ibu. Nggih, sekali lagi matur nuwun sanget atas perhatian baik, kerjasama baik, serta kolaborasi baik dari Bapak Ibu semua di SD Negeri JT1 Kabupaten Sragen. Insya Allah kita bertemu kembali untuk melaksanakan PMO di bulan Maret. Mungkin nggih pertengahan sekitar tanggal 15, 16 seperti sekarang ini. Ngaten. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat. Jika ada kesulitan atau kendala, mohon bisa disampaikan kepada saya secara langsung melalui email, melalui WhatsApp ataupun media lainnya. Oke. Jumpa besok bulan Maret untuk PMO. Bapak Ibu selamat menjalankan aktivitas kembali. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sung enjang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ayu. Nggih, sami-sami Bu Retno, Bu Diah, nggih Pak Her, sehat selalu. Nggih, monggo sami live, nggih. Nggih. Terima kasih Ibu. Nggih, monggo Pak Her, sami-sami Pak Her.